Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wa sanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa ma ba'du fa inna ahsanal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah, kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin finnar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajaba laha. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ikhwani wa akhwati al-hibba rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat zuhur Masjid Bangku Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji serta syukur kita senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Tabaraka wa taala atas berbagai limpahan nikmatnya, rahmat dan karunia-Nya, keberkahan, keutamaan dan kebaikan yang sangat banyak, tidak terhingga, tidak terbilang. Nikmat iman dan Islam, nikmat Alkitab wa Sunnah, nikmat at-taufiq wal hidayah, nikmat al-aman wa salamah, al-afa wal afiyah, kesehatan, kesempatan dan berbagai nikmat lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala langgengkan nikmat-nikmatnya itu untuk kita sekalian dan ditambahkannya lagi untuk kebaikan dunia kita dan akhirat kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tidak lupa selawat dan salam kita limpahkan, kita aturkan kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau hingga akhir zaman. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berada di tanggal 23 bulan Rajab 1446 Hijriah. Artinya satu bulan, satu pekan insyaallah taala ke depan kita akan memasuki bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita. Allah berikan kemudahan, kekuatan dan pertolongan pada kita semua agar kita dipertemukan dengan bulan Ramadan dan dapat memakmurkannya dengan berbagai ketaatan-ketaatan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan pembahasan dan pengkajian kita di kitab At-Tamhid, Syarah Kitab Tauhid alladzi waqala 'alal 'abid kal fadilat Syekh Al-Allamah Shalih bin Abdul Aziz bin Muhammad Al-Syekh hafizallahu taala sampai di bab ke-38 tentang at-tahkim, memutuskan hukum atau perkara di antara kita manakala terjadi perselisihan. Sebenarnya bab ini atau pembahasan ini cukup berat, pembahasan yang cukup berat, pembahasan yang pelik ya, dan menjadi fitnah untuk zaman kita sekarang ini, terutama sekali fitnah terhadap para pemuda-pemuda yang memiliki semangat keislaman yang mulai muncul dan cukup membara ya. Di saat mereka, ya mohon maaf, dapat kita katakan berputus asa dengan kondisi dan keadaan masyarakat yang ada, kemudian sistem yang ada di tengah-tengah masyarakat. Kemudian ada sebagian orang yang tidak bertanggung jawab mengatasnamakan agama, mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan jihad fisabilillah,
mengatasnamakan hijrah dan lain sebagainya, lalu memprovokasi pemuda-pemuda tersebut ya dengan pemahaman-pemahaman keagamaan yang tidak benar. Wabil khusus mereka menyoroti tentang permasalahan hukum yang ada di tengah-tengah masyarakatnya. Ini secara umum ya, tidak hanya di negeri kita di Indonesia saja, tetapi secara umum di belahan-belahan dunia lainnya. Ya, wabil khusus misalnya apa yang terjadi di Timur Tengah. Ya, baik di Mesir misalnya, di Sudan misalnya, kemudian di Suriah misalnya, di Irak ya, kemudian juga di Yaman ya, dan beberapa negeri-negeri Islam lainnya, di mana orang-orang yang memiliki tujuan-tujuan politis tertentu memprovokasi anak-anak muda ini ya untuk mengangkat senjata, kemudian melawan pemerintahan yang sah ya, mengatasnamakan jihad fisabilillah, mengatasnamakan menegakkan hukum Allah, mengatasnamakan tunduk kepada kitab dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan atas nama agama, nilai-nilai agama lainnya. Nah, maka pemahaman-pemahaman yang seperti ini perlu kita mawas diri. Perlu juga kita mengkajinya secara lebih mendalam dengan mengikuti bimbingan dan tuntunan yang diberikan oleh ulama-ulama kita yang mu'tabar ya, yang benar pemahamannya. Sehingga pembahasan ini sekali lagi saya katakan cukup pelik ya, cukup berat. Tapi kita akan melihat sebahagiannya saja insyaallah dan coba untuk menjelaskan secara lebih sederhana. Ya, tidak sampai detail. Jika antum ingin membahasnya lebih detail, maka saya persilahkan untuk bertanya secara langsung, diskusi lebih mendalam kepada ahlinya ya dalam masalah ini. Bermula dari firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat 60 sampai 62. Surat An-Nisa 60 sampai 62 ya. Begitu pula dengan Al-Maidah ayat ke-50. Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 60 sampai 62, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara illal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu asy-syaitanu an yudillahum dhalalan ba'ida wa idza qila lahum ta'alau ila ma anzalallahu wa ila rasul ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa wa kaifa idza asabatum musibah bima qaddamat aydihim thumma ja'uka yahlifuna billah in aradna illa ihsana wa taufiqa. Artinya, tidakkah kamu melihat orang-orang yang mengklaim, menganggap mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu Al-Quran dan yang diturunkan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul sebelummu. Mereka menginginkan untuk berhukum, memutuskan perkara, setiap perselisihan yang terjadi di antara mereka kepada tauhid, berhukum kepada tauhid. Ya. Ini ada sinema di Netflix itu judulnya Tauhid, gitu. Ya. Nah, itu ya nanti kita akan luruskan makna daripada tauhid itu sendiri. Padahal mereka diperintah untuk mengingkari tauhid itu. Dan syaitan menginginkan untuk menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Apabila dikatakan pada mereka, marilah berhukum kepada apa yang Allah turunkan dan kepada Rasul. Kamu lihat orang-orang munafik menghalangi manusia darimu ya sejauh-jauhnya. Bagaimana keadaan mereka apabila mereka ditimpa satu musibah disebabkan tangan-tangan mereka sendiri, tapi kemudian mereka datang kepadamu seraya bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya kami hanya menginginkan kebaikan dan perdamaian. Iwan sekalian yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, surat An-Nisa ayat 60-62 ini
berbicara tentang sifat orang-orang munafik, karakter orang-orang oportunis yang bermuka dua, yang menyembunyikan kekafiran dengan menampakkan keislaman. Orang-orang munafik yang dikatakan dalam banyak ayatnya lebih berbahaya dari orang-orang kafir, bagaikan duri dalam daging. Dan Allah kumpulkan orang-orang munafik dengan orang-orang kafir di neraka jahanam bersama-sama. Sebagian para ulama kita menjelaskan ayat pertama sampai ayat ke-20 dari surat Al-Baqarah berbicara tentang klasifikasi manusia. Ketika Allah berbicara tentang orang-orang yang beriman, yang bertakwa, 5 ayat. Ketika Allah berbicara tentang orang-orang kafir, 2 ayat. Tetapi ketika berbicara orang-orang munafik, ya, kurang lebih sebanyak 13 ayat. Menunjukkan betapa, ya, mereka memiliki karakter dan sifat-sifat yang membahayakan, ya, membahayakan keimanan mereka sendiri, keislaman mereka sendiri, dan membahayakan juga keadaan kaum muslimin dan manusia lainnya. Karena yang ada pada diri mereka penyakit hati, dan mereka hanya menginginkan kesenangan mengikuti hawa nafsu mereka hanya untuk kepentingan mereka saja. Yang kita kenal dengan kaum oportunis yang hanya mementingkan, ya, kesenangan diri mereka sendiri. Nah, ini cukup membahayakan iman sekalian, ya. Innallaha jama'al munafiqin wal kafirin fi darkil asfali minan nar. Allah mengumpulkan orang-orang munafik dan orang kafir di keraknya api neraka bersama-sama. Waliyazubillah. Ya. Dan kemunafikan ini memang satu penyakit, ya, yang yang kronis, ya, yang mengancam eksistensi dari keimanan seseorang. Maka berhati-hati dengan hal ini, baik kemunafikan i'tiqadi atau juga amali. I'tiqadi atau juga amali, dua-duanya kita jauhkan. Nah, bagaimana Allah menerangkan tentang beberapa sifat mereka? Allah jelaskan bahwa yang pertama, tidakkah kamu mengetahui tentang orang-orang yang mengklaim, menganggap diri mereka beriman kepada apa yang Allah turunkan kepadamu, yaitu Al-Quran, dan kepada diturunkan kepada nabi-nabi sebelummu, yaitu kitab-kitab Taurat, Injil, Zabur, dan juga yang lainnya. Jadi ternyata itu klaim saja. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Kan gitu. Sebagian orang ada yang mengaku-ngaku dia beriman pada Allah dan hari akhir, padahal mereka tidak beriman. Dia hanya apa? Hanya di ucapan lisan saja, hanya klaim saja, menampakkan keislamannya demi menyelamatkan jiwa dan hartanya, tapi dia menyembunyikan apa? Kekafiran. Gitu. Jadi ini kedustaan, kamuflase. Dalam istilah orang-orang Syiah dikenal dengan taqiyah, kamuflase. Ya. Jadi agama Syiah itu dibangun di atas kedustaan, kebohongan, ya, dan kamuflase. Taqiyah, ya, punya istilahnya, punya topeng gitu, ya, punya topeng yang cakep gitu, yang bagus, yang baik untuk menyembunyikan keburukan yang ada di wajahnya. Ya, waliyazubillah. Ya, itu pertama. Jadi mereka menyembunyikan kekafiran dengan menampakkan keislaman. Ya. Yang tahu siapa ini? Hanya Allah saja yang tahu. Hanya ada satu orang yang ditunjuk oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai orang munafik. Selebihnya tidak, yaitu Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Ubay bin Salul. Hanya satu saja. Nah, yang disebutkan, yang Allah tunjuk langsung sebagai orang munafik. Selebihnya tidak. Padahal ya Allah telah kabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa orang-orang munafik. Ya, beberapa orang-orang munafik sebagaimana diriwayatkan dalam
hadis Hudzaifah, yang dimana Nabi SAW menyebutkan beberapa nama dari orang-orang munafik. Tetapi meskipun demikian, ya, Nabi SAW tidak memerangi mereka, tidak memenjarakan mereka, tidak menghukum mereka, bahkan juga tidak membunuh mereka dan segala macamnya. Karena itu urusan hati, urusan sesuatu yang tersembunyi dalam hati. Ya. Sementara dalam zahirnya mereka menampakkan keislaman, sholat, puasa, baca Quran misalnya, zikir dan lain sebagainya. Bahkan boleh jadi sholatnya lebih bagus daripada sholat kita, baca Qurannya lebih bagus daripada bacaan Quran kita, puasanya lebih banyak, lebih bagus daripada puasa kita. Ya, tapi sekali lagi itu hanya untuk menyelamatkan jiwa mereka dan harta mereka saja. Mudabdabina baina dzalika la ilaha illa wa la ilaha illa yuraunan nas wa la yazkuruna illa qalila. Mereka pelin-pelan, tidak ke sana dan tidak kemari. Selama mendatangkan keuntungan, mereka akan mengambilnya. Mereka riya kepada manusia. Mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit saja. Banyak sekali sifat-sifat orang-orang munafik. Nah, di sini itu yang pertama. Yang kedua, Allah sebutkan yuriduna an yatahakamu ila taghut. Mereka berkeinginan kuat, berkehendak, berkeinginan. Ya, iradah disebut dengan iradah, itu kehendak, sengaja gitu. Memiliki keinginan yang sangat kuat, berhukum kepada taghut. Sebab nuzul ayat ini ya disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dan juga ahli tafsir lainnya. Ada perselisihan yang terjadi di antara dua orang pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Yang satu ya orang munafik. Orang munafik itu berasal dari Yahudi Madinah yang lalu kemudian masuk Islam. Ya, pura-pura masuk Islam begitu. Yahudi kota Madinah yang pura-pura masuk Islam lah begitu ya. Tetap menyembunyikan kekafirannya tanpa menyebutkan siapa orangnya. Dia berselisih dengan seorang Yahudi yang masih berada di atas agama Yahudi, berselisih gitu. Ya. Jelas keyahudiannya, sementara yang pertama tadi ya pura-pura masuk Islam dia untuk menyelamatkan harta dan jiwanya. Terjadi perselisihan antara mereka. Begitu. Nah, si Yahudi mengajak ya, untuk kita datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk mencari solusi hukumnya, memutuskan perselisihan yang ada di antara mereka. Karena Yahudi ini tahu bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW ya, tidak bisa disogok, disuap, gitu. Baik untuk memenangkan satu perkara, untuk mengambil satu hak misalnya, membatalkan satu hak dan segala macamnya, tidak bisa disuap, gitu kan? Ini Yahudi ini. Ya, kenapa Yahudi yakin betul? Karena disebutkan dalam Taurat bahwa sifat Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman itu, ya, dia tidak mengambil sedekah, begitu kan? Dia tidak mengambil sedekah. Dia wara terhadap harta. Ya, betul-betul menjaga kesucian dan kebersihan daripada harta yang didapatkannya. Tahu bahwasanya tidak mengambil riswah, tidak bisa disogok, disuap. Ya, sehingga Yahudi ini ya untuk mendapatkan keputusan yang lebih adil datang kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tapi apa jawab si munafik tadi? Enggak, katanya. Ya, kita datang ke salah seorang dukun yang ada di tengah-tengah kaum Yahudi, Ka'ab ibn Ashraf al-Yahudi. Karena tahu si munafik ini tahu, ya, dukun ini gampang disuap. Ya. Jadi dapat memutuskan perkara itu sesuai dengan pesan sponsor. Gitu. Wanipiro kaidahnya kan begitu ya. Wanipiro gitu kaidahnya itu. Ya. Mau gimana nih? Ya. Mau cepat, mau lambat, misalnya mau menang, mau kalah, mau apa gitu, bisa diatur itu, wanipiro gitu. Nah, itu Ka'ab bin Ashraf, salah seorang dukun ya, di tengah-tengah kaum Yahudi. Nah, si munafik ingin apa? Ingin datang ke orang itu, ke dukun itu, untuk memenangkan perkaranya, nanti disuap lalu menang perkaranya begitu. Nah, itu yang terjadi perselisihan antara mereka berdua. Nah, kemudian Allah turunkan ayat ini.
Allah buka aibnya, Allah buka sifatnya, Allah buka karakternya. Gitu. Nah, itu yang terjadi. Salah satu sifat ya, orang-orang munafik begitu. Ya. Dia rela menjual agamanya dan dia tidak peduli halal dan haram itu, ya, main suap, main sogok misalnya, ya, untuk mengambil hak orang lain yang bukan haknya misalnya, untuk menangkan perkaranya padahal dia di atas kebatilan misalnya, gitu ya. Nah, itu sifat dan karakter dari orang-orang munafik, gitu, ya, mempermainkan hukum. Nah, akhirnya terpaksalah mereka datang ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang diputuskan Nabi? Memenangkan si Yahudi, memenangkan si Yahudi, dan kalah. Munafik tadi kalah. Munafik itu kan Muslim yang menampakkan keislaman dia, menampakkan keislaman, Muslim dia sebenarnya secara zahir Muslim, ya. Secara batinnya dia menyembunyikan kekafiran, jadi sehingga disebut munafik. Dan Nabi memenangkan si Yahudi. Gitu. Nggak terima, si munafik ini nggak terima dengan keputusan Nabi itu, nggak terima. Akhirnya dia turun banding, bukan naik banding, turun banding. Datang ke Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ya, mengadukan begini. Ya, kemudian Abu Bakar mengatakan, sudahkah kamu datang kepada Nabi? Sudah. Lalu gimana keputusan Nabi? Ya dia yang menang katanya. Kalau Abu Bakar, ya begitu juga keputusanku, kata Abu Bakar. Nggak terima lagi dengan Abu Bakar, turun banding lagi ke Umar bin Khattab. Salah orang nih, salah orang milih dia, turun bandingnya salah orang, salah milih orang gitu kan. Seharusnya kan naik banding ya, ini turun banding malah ke Abu Bakar, datang ke Umar, salah orang dia. Nah, sudah diceritakan, Umar nanya, gimana keputusan Nabi? Dia menang. Lalu kamu sudah datang ke Abu Bakar, sudah, apa kata Abu Bakar? Sama, mengikuti pesan Nabi. Lalu gimana kamu sekarang? Kata Umar. Enggak, katanya. Enggak terima, begini-begini. Sudah. Umar masuk ke dalam rumahnya, ambil pedang, penggal ke lehernya. Si munafik itu dipenggal lehernya. Itu riwayat yang masyhur ya. Riwayat yang masyhur, yang populer sampai kepada kita. Meskipun riwayat itu masih bisa dikritisi. Apakah benar Umar membunuhnya atau tidak? Sebagian ulama membenarkan kisah itu. Padahal itu ada Nabi kan, di tengah-tengah Nabi kan. Bagaimana keputusan Nabi terhadapnya? Nabi tahu kalau bisa itu terjadi, Nabi tahu Umar membunuhnya. Tapi apakah Nabi mengkisas Umar? Tidak pernah ada riwayat Nabi mengkisas Umar. Artinya apa? Perbuatan Umar itu disetujui oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengetahuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan disetujui oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun bukan eksekutor Umar sebenarnya. Sekarang nggak boleh tuh. Masing-masing kita eksekusi sendiri misalnya. Ya, jemaah kita, kelompok kita, golongan kita masing-masing ngambil hukum, nggak boleh. Harus sebagai eksekutornya adalah pemerintah. Ya, yang menetapkan hukum itu pemerintah. Ya, bukan orang per orang, golongan per golongan. Hadis itulah berkenaan dengan ayat berikutnya. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum. Gitu. Turun ayat berikutnya itu. Mereka tidak beriman sampai mereka memutuskan menjadikan kau sebagai hakim terhadap perselisihan yang ada di tengah-tengah mereka. Sehingga Umar berkesimpulan, orang yang tidak menerima hukum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak beriman, batal keimanannya, tidak langsung kafir. Nah kalau begitu, batal keimanan orang kafir, hak boleh untuk dibunuh, gitu sanksinya. Itu istihadnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, gitu kan. Jadi para jemaah sekalian dimana Allah tabaraka wa taala, sekali lagi di awal tadi saya katakan disclaimer-nya adalah berat. Perkara yang berat bab ini, pelik, tidak gampang tuh, tidak mudah-mudah, gitu ya. Oke. Allah menjemput yatahakamuna ila taugut. Mereka datang berhakim memutuskan perkara kepada taugut. Maka dalam sababun nuzulnya yang dimaksud dengan taugut di situ, Allah menyebut taugut itu adalah Ka'ab ibn Ashraf Yahudi. Siapa dia? Dukun. Salah seorang dukun dari dukun-dukunnya kaum Yahudi.
Berarti salah satu penafsiran taugut adalah dukun, gitu maksudnya. Karena ayat ini turun ya kepada mereka, tentang si dukun itu, gitu. Ya. Secara bahasa, taugut berasal dari kata toga, yatgu, tugian. Artinya apa? Tajawazul had, melampaui batas. Watagal ma, ketika air itu luber dalam bahasa Arabnya. Sehingga taugut artinya adalah setiap siapa saja, setiap orang, siapa saja, pihak-pihak mana saja yang melampaui batasannya, min matbu'in, ma'budin, wa muta'in. Orang yang diikuti, orang yang disembah, dan yang ditaati, gitu. Matbu' itu dukun. Ma'bud, berhala-berhala, iblis, lantat yang disembah nih, berhala-berhala yang itu taugut maksudnya. Muta' itu penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin yang zalim, seperti Fir'aun misalnya. Ini tafsir taugut, gitu. Mereka-mereka ini disebut dengan taugut. Ya, Ibnu Qayyim menyebut semua yang disembah selain Allah, kullu ma'ubida min dunillah, semua yang disembah, diibadahi selain Allah itu taugut namanya. Ya. Tidak mengikuti apa syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Berat nih. Saya tidak ingin kita lebih jauh lagi untuk mengkontekstualisasikan ayat ini untuk zaman kita hari ini, ya. Untuk kajian kita singkat seperti ini, dan di tempat ini misalnya gitu ya, saya membatasinya, ya. Tapi itu para ulama menjelaskan pada kita, Ibnu Qayyim ya, Al-Jauziyah menyebutnya setiap yang disembah selain Allah, setiap yang disembah selain Allah, maka dia taugut, ya. Yang melampaui batas dari batasannya adalah taugut, begitu. Waqad umiru an yakfuru bihi, padahal mereka diperintah untuk mengingkari taugut. Kan kita diperintah untuk mengingkari taugut. Coba ayat sesudah ayat kursi, apa bunyinya? Ayat sudah ayat kursi itu bunyinya apa? Wa may yakfur bit-taugut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan fisama laha wallahu samiun alim. Siapa yang mengingkari taugut dan beriman pada Allah, sungguh dia telah berpegang kepada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus selama-lamanya. Karena kufur bitaugut itu apa? Konsekuensi dari la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ibrahim sallallahu alaihi wasallam berkata kepada bapaknya, mengingkari semua penyembahan bapaknya, gitu. Semua yang disembah ya selain Allah diingkari oleh Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Karena itu konsekuensi daripada la ilaha illallah. Ya. Wa yuridu syaitanu an yudillahum dhalalan ba'ida. Setan menginginkan untuk menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Nah, syaitan itu termasuk taugut. Gitu. Syaitan, iblis, laknatullah alaih, termasuk taugut. Apabila dikatakan pada mereka, marilah kita berhukum dengan apa yang Allah turunkan dan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kamu lihat orang-orang munafik itu menghalangi manusia darimu dengan penghalangan yang sangat kuat. Nah, itu sifat orang-orang munafik. Menghalangi manusia dari kebaikan, menghalangi manusia dari ketaatan, menghalangi manusia dari ibadah kepada Allah, menghalangi manusia dari mengikuti syariat Allah. Itu orang munafik, gitu, ya. Dicegah, dihalang-halangi, dipersekusi kalau istilah sekarang, ya. Dipersekusi kalau istilah sekarang itu. Diboikot, diusir, tidak boleh. Mengajak dakwah, mengajak kebaikan, mengajak ketaatan, mengajak pada ilmu, dihalang-halangi, ya. Diusir dari segala macamnya. Nah, ini berhati-hati seperti ini juga, ya. Bagaimana apabila mereka ditimpa satu musibah
disebabkan oleh perbuatan mereka sendiri, lalu mereka datang kepadamu dengan bersumpah dengan nama Allah. Sumpah palsu. In aradna illa ihsana wa taufiqa. Kami hanya menginginkan ya kebaikan dan juga perdamaian. Itu sumpah palsu. Bawa-bawa ya sumpah atas nama agama, ya atas nama kebinekaan, atas nama cinta NKRI, atas nama segala macam, banyak atas namanya, tapi memperkusi ya orang-orang yang mengajak kepada kebaikan. Waliyazubillah. Ya, tapi justru membela orang-orang yang berada di atas kesesatan dan kekafiran. Waliyazubillah. Jadi iman sekalian yang dimuliakan Allah Taala, terakhir di surat Al-Maidah ayat 50, afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Siapa yang lebih baik hukumnya daripada Allah bagi orang-orang yang yakin? Itu disebut dengan hukum jahiliyah. Di hadis Abdullah bin Amr ibn As, Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taban lima ji'tu bihi. Tidak beriman seorang di antara kamu sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa, tunduk kepada yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi iwan sekalian yang dimuliakan Allah Taala, ya salah satu pembahasan yang cukup penting juga untuk kita pahami secara lebih mendalam, ya adalah kita berusaha semaksimal daya upaya yang bisa kita lakukan untuk mengikuti syariat hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, baik pada diri kita, keluarga kita, istri dan anak kita, ya, karib kerabat kita, dan orang-orang kita sayangi yang kita cintai. Adapun hal-hal lain di luar dari kekuatan kita, dari kemampuan dan kekuasaan kita, maka banyak-banyaklah kita taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan tetap kita tidak meridai semua hukum-hukum selain hukum Allah. Ya, ada keterpaksaan kita menjalankan hukum-hukum yang lain selain hukum Allah itu, ya, semoga dengan cara demikian Allah mengampuninya. Ya, tetapi memang pembahasannya adalah bukan yang tidak ada di Al-Quran dan Sunnah, bukan itu kalimatnya. Kata kuncinya bukan di situ. Ya, kata kuncinya adalah bukan, ya sekali lagi, ya, sesuatu yang tidak ada di kitab dan sunnah, bukan itu kata kuncinya. Tapi kata kuncinya adalah yang menyelisihi, yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, itu kata kuncinya. Hukum yang menyelisihi, yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, itu yang dilarang. Adapun aturan-aturan dan hukum-hukum lain yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah dibolehkan demi maslahat, demi mengatur kehidupan bermasyarakat. Contoh yang sangat jelas adalah undang-undang lalu lintas. Undang-undang lalu lintas, aturan dan undang-undang lalu lintas itu disebutkan nggak di Quran dan Sunnah itu? Keharusan punya STNK, keharusan bikin SIM misalnya, ya, keharusan ada BPKB-nya sebagai hak miliknya, kemudian ada pajak tahunannya, kemudian ada aturan-aturan di jalanan, ya, rambu-rambu, marka jalan dan segala macamnya itu, ya, termasuk ketaatan pada lampu merah misalnya. Semua undang-undang lalu lintas itu ada nggak di Quran dan Sunnah? Nggak ada itu. Ya. Tapi bertentangan tidak? Tidak bertentangan. Menyelisih tidak menyelisih. Bahkan itu untuk kemaslahatan bersama. Betul enggak? Kemaslahatan bersama. Itu dibolehkan yang seperti itu. Bahkan dianjurkan, sangat dianjurkan. Begitu. Untuk menjaga apa? Kebaikan dan kemaslahatan bersama. Jangan antum misalnya setelah melihat kajian kayak gini, wah ini nggak ada di Quran dan Sunnah ini lampu merah. Lampu merah antum terabas saja misalnya, semaunya antum. Apa yang terjadi? Membahayakan diri dan orang lain. Ya kan? Melanggar itu. Bahkan dosa besar itu. La darara wala dilar.
mencelakakan orang lain, diri sendiri orang lain, dosa besar tidak? Dosa besar. Gitu. Ya. Kiaskan dengan aturan-aturan yang lainnya. Yang tidak benar adalah ketika hukum dan aturan itu dibuat lalu dimain-mainkan demi memenuhi hawa nafsunya, kepentingannya. Gitu. Ya, bikin SIM dimain-mainin, pajak dimain-mainin misalnya. Itu yang tidak benar gitu. Aturannya apa benar? Oknum-oknum itu yang tidak benar. Dan ketika mereka lakukan berarti mereka telah berbuat kezaliman. Dan memang begitulah tabiatnya. Tabiat hukum manusia begitu. Karena sesama manusia. Ya, bisa cincai. Gitu kan. Bisa nego. Damai itu indah kan gitu. Sama manusia. Tapi coba siapa yang mau main-main dengan hukum Allah? Aturan Allah. Puasa nggak boleh makan dan minum. Bisa cincai enggak? Fadl silakan kalau mau cincai itu. Ya, nyogok malaikat misalnya. Ya, siang-siang nggak kelihatan misalnya ke warteg makan minum, terserah itu. Allah yang akan menghisapnya. Bisa enggak Allah dimain-mainkan? Zakat. Ya, 2,5% misalnya. Bisa nggak dimain-mainkan tuh? Udah 1% aja misalnya. Atau 0,5% aja 2%. Bisa enggak? Nggak bisa. Tapi kalau pajak bisa enggak? Bisa. Ketimbang kena pajak 10 miliar misalnya, mendingan nyogok itu petugasnya 1 miliar, selesai. Ah gitu tabiat hukum manusia begitu, karena sama manusia nih. Tapi dengan hukum Allah tidak bisa. Kalau dia mau dan berani melawan hukum Allah, silahkan. Tanggung akibatnya. Begitu. Ya. Iya, jadi demikian iwan sekalian yang dimuliakan Allah Taala, ya. Artinya apa? Kita tundukkan hawa nafsu kita. Kita tundukkan jiwa dan pikiran kita, diri kita di hadapan hukum Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun belum sepenuhnya kita bisa menjalankan, meskipun masih banyak yang kita langgar, ya. Tapi jauh di hati kita, jauh dalam keyakinan kita, di jiwa kita, pikiran kita semuanya hukum Allah dan Rasulnya. Itu. Hukum Allah dan Rasulnya sampai mati. Ya. Sekali lagi, hal-hal yang belum kita bisa lakukan, apa? La yukallifu nafsan illa wus'aha. Fattaqullaha mastata'tum. Banyaklah istighfar dan taubat. Banyak-banyak sedekah untuk menghapus dosa-dosa dan kekurangan kita tadi. Demikian. Mudah-mudahan ini bisa memberikan satu pencerahan bagi kita dalam memahami bab ini, ya, dan bagaimana seharusnya sikap yang bisa kita ambil, ya. Adapun hal-hal yang lebih detail, ya silahkan didiskusikan dan ditanyakan, ya, kepada para ahlinya dari kalangan asatidzah atau asatidzah kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat buat saya dan bagi kita semua. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.